Profesor ada statement nggak soal pernyataan dari Pak Prabowo WNI yang nggak mau di Indonesia pergi aja ke luar negeri itu? Lah itu kan ini kan WNI ini yang punya negara ini. Kok masa diusir? Emangnya Pak Presiden yang punya negara ini? Saya tadi dapat info Prof Heri didatangi petugas pajak nih Prof. Iya. Panggilan. Itu kenapa Prof ya? Gak jelas, ya udah jelas ini pasti ulah purbaya mungkin. Saya udah kasih tahu, saya juga udah dikasih tahu beberapa temen. Bentar lagi lu didatengin orang pajak loh ya, teman-teman baik saya sesama ekonom lah ya, karena ulah purbaya gitu kan. Ya saya nggak ada ini lah, saya nggak ada income kok. Mungkin terganggu Prof Heri kan selalu nyuruh purbaya untuk diganti. Bro. Iya memang dia harusnya diganti karena dia nggak paham ekonomi, kan tolol, ya kan. Tapi Presiden suka Prof, gimana Prof? Iya mungkin dia pandai menjilat. Kembali lagi di Rujak Politik. Lagi-lagi dengan Prof Heri Latuhin. Prof, setiap Prabowo pidato selalu dolar naik, terus IHSG nurun. Kenapa Prof ya? Aku juga nggak tahu bos. Ya kayak ada orang nggak suka gitu Prof. Ya kalau investor kan gini, pasti menilai pidatonya itu akan mengarah kepada ekonomi makin membaik atau ekonomi makin memburuk. Itu kan, saya kasih contoh. Pada waktu Pak Presiden pidato mengenai berdirinya PT DSI dan antara sumber daya Indonesia yang katanya akan ekspor satu pintu, ya itu kan langsung ditanggapi oleh market yang sangat negatif. Betul. Ya karena apa? Karena ini tidak benar yang namanya PT DSI ini bisa mengganggu ekonomi kita, ya. Nah misalnya eksportir nanti harus ngejual barang dulu ke PT DSI, DSI nanti dari DSI baru dijual kepada importir, ya kan, di India, di Cina, di seluruh dunia lah ya yang memerlukan batu bara dan sawit kita. Ya ini tentu ditanggapi negatif lah karena yang namanya PTDS itu kan grecokin aja ya kan. Kalau memang alasannya mendirikan PTDS itu untuk menangkal terjadinya misinvoicing atau underinvoicing atau transfer pricing itu kan nggak perlu PTDSI ya, cuma konsultan aja kayak dulu zaman Soeharto itu ada SKS yang menggantikan bea cukai karena kecolongan kan. Kenapa mesti bikin PTDSI? Ini kan seolah-olah negara pengen menguasai semua sektor usaha ya, termasuk ya tadi kelapa sawit ya kan, batu bara ya, mana ini andalan ekspor kita ya, andalan kita tuh yaitu sumber daya alam ya, tentu ya market tidak menyambut dengan positif malah negatif kan. Jadi ya Pak Presiden seharusnya juga hati-hati dengan masukan-masukan dari orang-orangnya ya kan, karena ini bisa menjatuhkan Pak Presiden sendiri ya kan ya. Kalau dipikir lagi langsung memberikan statement yang akhirnya ya investor kabur, asing semua kabur nih sekarang sampai sell Indonesia gitu kan ya. Nah itu poinnya kenapa kalau Pak Presiden ngomong malah market jebol, rupiah jebol ya. Iya. Prof ini baru kemarin kalau nggak salah Prof ya, Purwaya anggap penilaian S&P soal rating RI fair. Yang lain, lembaga lain dianggap offset itu Prof. Iya buktinya market tidak bereaksi positif ya kan, rupiah tetap tertekan ya kan. Tadi aja dolar sempat ke 18.161, indeks harga saham gabungan lihat jalan di tempat, turun naik nggak keluhan, cuman ini hari naik 2 poin, kemarin naik 1 poin, nggak ada yang percaya dengan ratingnya S&P karena apa? Dibilang ekonomi kita outlooknya stabil. Betul. Ya kan, ini nggak benar karena data-data yang muncul kan sama sekali data-data yang buruk. PMI kita jatuh ke 46,9. Nah ini bisa menyebabkan badai PHK loh, karena manufacturing sektor kita itu mengalami kontraksi yang cukup dalam. Kalau 46,9 dari 50 ya kan, itu kan zona kontraksi. Yang kedua kita lihat juga consumer confidence index kita jatuh dari awal tahun 126 sampai kemarin 117 berturut-turut loh. Ya, cuma di bulan Mei naik sedikit terus jatuh lagi. Ya nggak ada data yang bagus gitu loh ya. Trade balance kita ya kan dari surplus 72 bulan betul tiba-tiba negatif ya kan ya. Apanya yang bagus gitu loh ya
ya kan, ini kan pasti mencurigakan ya kan, karena ekspor kita lebih kecil daripada impor kita, impor kita lebih besar daripada ekspor kita. Lantas inflasi yang mulai naik ke 3,34% dari 3,03%, apanya yang bagus? S&P ini nggak dipercaya oleh market, yang benar justru sebaliknya, yang Purbaya bilang salah ya kan, dia ini orang otaknya terbalik gitu loh ya, pokoknya apa yang memuji dia itu dianggap benar gitu loh ya. Kalau nggak sama dianggap itu. Jadi kalau nggak sama dianggap hancur gitu kan sama dia ya. Ini orang sebetulnya nggak ngerti ekonomi. Kalau dia ngerti ekonomi seharusnya dia mengatakan bahwa ekonomi kita memang tidak baik-baik saja berdasarkan data-data yang keluar tadi ya kan, PMI jatuh ya kan, Consumer Confidence Index jatuh ya kan, trade balance kita negatif ya kan, inflasi naik, apanya yang bagus gitu loh. Makanya S&P itu nggak dipercaya oleh market. Bukannya kan dolar malah ngacil terus ke 18, itu pun udah intervensi BI ya kan. Kalau dipercaya dong seharusnya rupiah menguat ya kan. Begitu juga dengan IHSG harusnya bisa lari ke 7.000 ya kan, ya ini di 6.000 aja mepet-mepet tuh, 6.000 berapa koma berapa gitu kan ya, bisa jatuh ke bawah lagi gitu loh. Nah pengen lah Purbaya memuji apa yang sesuai dengan selera dia, karena dia tidak sanggup menerangkan secara ekonomi ya kan ya. Dia tidak bisa baca data sama sekali dan dia tidak pantas menjadi Menteri Keuangan. Ya Prof, minggu kemarin kan sempat nih dolar tuh dari 18 turun ke 17. Sekarang naik lagi 18 100. Dampaknya sampai di media sosial itu orang yang nggak paham soal rupiah melemah itu bingung, Prof. Dampaknya apa sih kan gitu kan? Ya dampaknya nanti ke harga naik-naik lah ya, karena kita kan banyak sekali barang-barang impor kita yang dibayar harus dengan dolar. Tahu tempe aja kan kita masih impor. Kedelainya ya kan, gula mungkin masih impor, beras mungkin masih impor, jagung masih impor, pupuk masih impor, minyak udah jelas impor ya kan ya. Nah itu kan kekurangan BBM tuh sekarang udah nyata loh, di beberapa SPBU katanya udah kekurangan sekali ya. Karena kalau yang di Sumut tuh sopirnya mogok total, dipecat total. Jadi yang di mana? Yang di Sumut. Nah, kalau di Sumut sampai mogok total ya. Ya ini kan sama sekali ya udah pasti lah kalau dolar naik ini menggerogoti daya beli masyarakat karena inflasi ya kan, menggerogoti ekonomi kita gitu loh. Profesor, ada statement nggak soal pernyataan dari Pak Prabowo WNI yang nggak mau di Indonesia pergi aja ke luar negeri itu? Lah itu kan, ini kan WNI ini yang punya negara ini, kok masa diusir? Emangnya Pak Presiden yang punya negara ini? Ya kan nggak masuk akal. Ya itu sempat ramai sih Prof ya. Ya kalau rakyat komplain ya udah jelas lah ada masalahnya, harusnya didengerin bukan diusir. Loh ini orang negara-negara dia kok. Nenek moyangnya lahir di sini, mungkin nenek moyangnya ikut memperjuangkan bangsa ini dari jajahan Belanda, kenapa diusir? Ya Pak Presiden seharusnya tidak memposisikan diri sebagai pemilik negara ini. Prof Heri kemarin kan lantang pengen MBG di stop total. Sekarang ada KDMP. KDMP kemarin sempat viral pendapatan selama 6 bulan kurang lebih 69.000. Sedangkan modalnya itu berapa miliar itu ya? Ya udah pasti gagal lah kan, nggak ada visibility studinya. Ya kan bikin satu koperasi aja belum tentu berhasil, apalagi 80.000 koperasi. Dan kita tahu juga banyak komplain ya. Ada yang dibangun di sawah, ada yang bangun di hutan, ada yang bangun di kuburan. Ya kan ini kan udah nggak benar ya kan. Ada yang bilang juga wah biaya konstruksinya cuma 800 juta tapi dibayarnya budgetnya 1,6 miliar. Ini kan 2 kali lipat markupnya ya kan ya. Ini kan udah kagak benar. Seharusnya kalau memang pemerintah yang baik dan presiden yang baik, terutama presidennya harus menghentikan program-program yang tidak jelas ini seperti MBG dan KDMP. Dan MBG seharusnya dihentikan, moratorium dulu, dirasionalisir, kan udah terbukti jadi bancakan ya kan ya. Ketua BGN-nya kan udah ditangkap, kok masih aja terus ngotot mau diteruskan, memangnya ada apa di balik proyek-proyek ini, kan begitu logikanya. Prof, kemarin saya tadi dapat info Prof Heri didatangi petugas pajak nih Prof. Panggilan. Itu kenapa Prof ya? Gak jelas ya, udah jelas ini pasti ulah Purbaya mungkin. Saya udah kasih tahu, saya juga ada dikasih tahu beberapa temen, bentar lagi lo didatengin orang pajak lo ya, teman-teman baik saya sesama ekonom lah ya, karena ulah Purbaya gitu kan. Ya saya nggak ada ini lah, saya nggak ada income kok. Ya kan gimana? Kalau saya ada income kan saya ketahui. Kan dibilang punya mobil mewah-mewah itu Prof. Ya mana? Saya suruh tanya gitu kan. Coba ciri-ciri periksa rumah saya. Ada nggak tuh mobil itu? Dan kalau mobil itu kan simple. Telepon aja ke Polda kan, STNK-nya atas nama siapa? Mobil ya kan, ada nggak nama tiap Ferry Ratu Hindrat? Ada mobilnya apa aja? Ada nggak? Kan nggak, karena tercatat semuanya. Ini kok datengin dengan satu berita bahwa saya punya mobil Jaguar, punya Porsche, punya apa?
Mana ada, itu dulu saya pernah punya gitu kan. Dulu mobil saya memang mewah-mewah. Sekarang coba tanya aja di kepolisian ya kan, kalau kita perpanjang STNK kan ada di Polda. Mobilnya mobil apa? Ketik aja kan, seharusnya sekarang udah otomatis kan. Ferry Latuigin punya mobil apa aja, ketik kan gampang. Kenapa mesti pakai orang pajak gitu kan? Ya saya nggak ladenin lah. Mungkin terganggu Prof Ferry kan selalu nyuruh Purbaya untuk diganti, Prof. Iya, memang dia harusnya diganti karena dia nggak paham ekonomi. Contohnya pada waktu bank kelebihan likuiditas 2.735 triliun ya, waktu dia jadi bulan September yang lalu. Lah, bank aja susah nyariin kredit, kok diambil dana saldo dari BI 275 triliun ditambahin lagi ke bank. Lah, bank akhirnya kan beli SBN jadinya. Ya kan? Ya kan tolol, ya kan. Tapi presiden suka, Prof. Gimana, Prof? Iya, mungkin dia pandai menjilat. Oh, iya. Pandai penjilat atau presiden nggak paham ekonom, Prof? Kan hitung-hitungan aja salah, Prof. 12 10 tambah 2 tambah 1 apalah gitu, ujung-ujungnya 13. Ya bisa juga dua-duanya ya. Yang jelas ya, yang udah jelas ya kan, sahabat saya nggak penting lah ya. Yang paling penting sih Purbaya nggak paham ekonomi sama sekali. Banyak salahnya dia. Pada waktu dolar naik ya kan, kalau nggak salah disuruh bank himbara menaikkan suku bunga dolar. Ya orang pada pindah ke dolar lah. Kita balik ya kan, itu otak kita balik sama sekali. Prof, saya sempat ingat statement Prof Ferry. Saya pernah nanya, Prof, kita nih masyarakat bawah baiknya invest emas apa dolar? Profesor bilang kalau punya uang ya beli dolar aja. Iya, emas turun terus. Kalau emas beneran emas sekarang turun terus, Prof. Iya, ya saya ramalan saya nggak jarang salah lah. Ya kan, beli dolar. Emas makin turun padahal harga minyak makin naik. Makin naik, tambah tertekan lagi kan. Apalagi The Fed bakal naikin suku bunga, Treasury rate sekarang udah 4,6%. Ya orang malas beli emas, dan dulu orang beli emas karena bank sentral beli emas. Akhirnya banyak fund-fund ikutan. Sekarang bank sentral udah stop beli emas. Itu aja fund-fund manager kebingungan. Bagaimana nih ngelepasnya ya kan, karena bank sentral udah stop. Makanya saya bilang dari 4.700 jangan main emas, the party is over, pestanya udah selesai dan terbukti kan. Nggak mungkin salah lah ramalan. Lumayan turunnya, Bang, bertahap, cuma saya kan khawatir bisa jatuh ke 3.000 loh per troy ounce loh, ya kan, masih bisa terpotong 25% harganya. Jadi hati-hatilah. Saya kalau ngomong pakai alasan ya kan, dan saya udah lama di market, cukup dengan insting saya sebagai ekonom saya udah bisa bicara gitu loh. Ya dulu saya ramalkan dolar bahkan ke 17.000, sekarang 18.000. Dulu saya ramalkan bahwa rating kita bakal di downgrade, dan buktinya di downgrade oleh Moody's and Fitch ya kan. Dia memang nggak indeks harga saham gabungan jebol, dan itu terbukti. Saya nggak asal ngomong, I have the reason, saya punya alasan untuk bicara kenapa ini udah begini dan begitu. Prof, perang Iran Amerika memanas lagi. Nah, itu kan pengaruh dengan harga minyak. Mereka lagi nego 20%, Amerika minta gitu. Iya, dari 71 harga Brent naik ke 85, sempat ke 87. Itu kan kenaikan yang enggak sedikit dalam bentuk persentase. Ya kan, begitu juga WTI dari bawah 70 sekarang ada di sekitar 80 gitu kan ya. Jadi ya saya dari dulu kan udah bilang ya kan, bahwa perdamaian MOU antara Iran dan Amerika yang dilakukan di sini nggak bisa dipercaya. Ya kan, karena banyak sekali yang istilahnya poin-poin tuh udah berapa 10 poin lebih yang nggak gampang disetujui oleh Amerika. Iya, betul. Ya kan, dan buktinya kan terpecah lagi sekarang perang ya kan ya. Harga minyak naik lagi ya, kalau makin eskalasinya makin tinggi ya bukan tidak mungkin harga minyak balik lagi ke atas 90. Naga-naganya seperti itu sih ya. Nah, satu buat Iran sekarang ya dia pengen menguasai Selat Hormuz. Betul. Yaman juga sekarang lagi nutup selatnya itu, Prof. Iya, kayak gitu. Prof, kalau untuk bicara ekonomi di Indonesia nih, Prof, kan ekonomi ini kan benar-benar, kemarin ngobrol sama masyarakat bawah emang benar-benar berasa, Prof. Pembeli sedikit, pedagang banyak, terus ya nggak ada pembeli sih intinya gitu, pendapatan menurun ya. Iya itu udah buktinya jatuhnya consumer confidence index kita dari 126 terus nggak berhenti jatuh ke 117. Ini tandanya daya beli masyarakat turun. Kalau daya beli masyarakat turun, pertumbuhan ekonomi juga pasti turun. Karena apa? Karena komponen paling besar itu adalah consumption, household consumption ya kan, yaitu konsumsi rumah tangga ya kan ya, 54-56% dari GDP kita itu ada di situ. Kalau itu sampai jatuh ya pertumbuhan ekonomi kita bisa negatif. Prof, ini kan di beberapa SPBU kan Pertalite sudah mulai nggak ada nih, bahkan tulisannya udah nggak ada, Prof.
adanya tinggal Pertamax. Nah, Ya, itu artinya apakah pengaruh dari penghematan APBN, Prof? ya iya kan kalau Pertalite kan masih disubsidi ya kan, mau nggak mau ya sekarang ya bilang aja udah nggak ada ya kan, orang Iya. beli yang Pertamax yang non subsidi supaya jadinya kan begitu. Iya. Ya kan, ya karena kembali lagi keteteran lah APBN kita kalau terus-terusan orang akhirnya kalau orang yang pakai Pertamax pindah ke Pertalite apa lagi ya Iya, kan, cepet nambah-nambah habis. lagi ya kan. Iya udah salah urus ya kan, makanya gantilah Purbaya dengan Menku yang benar paham mengenai keuangan negara gitu, mengenai fiskal. Purbaya bukan orang yang tepat untuk menjadi Menku. Saya tahu dia sejak saya sama-sama dia di Dana Reksa. Jadi saya nggak salah ngomong aja, kebijakannya banyak, kebijakannya pun banyak yang salah. Dia ngaku-ngaku ke Cina sana jualan Pandabon oversubscribe. Iya, nggak ada yang beli. ya kan. Orang nggak ada yang beli, kalau oversubscribe kenapa nggak ditubruk supaya bisa ngasih kupon yang rendah, ya kan? Kalau diturun-turun kan nanti mesti ngasih kupon yang tinggi. Jadi banyak bohongnya. Ini ada kemarin saya baca di komentar, mungkin Po Ferry iri mungkin karena dulu staf ahli ahlinya Prabowo pemenangan gak dapat kue gitu, Prof. Saya baca itu, saya hafalin tuh. Nggak saya orang mau ngomentar apa sih, saya nggak peduli, saya konsisten dengan pikiran-pikiran saya. Ya kan, apa yang salah kan bisa dibuktikan dengan angka. Betul. Iya kan, ngapa urusan ya, saya juga nggak ngemis-ngemis jabatan. Benar. Ngapain juga, saya masih bisa survive. Ya kan, nggak ada itu, ya kan. Dan saya nggak mau juga gabung-gabung sama siapapun juga. Ya saya tetap solo, ya kan. Saya single fighter, alone the ranger. Nggak ada orang yang bisa ngajak-ngajak saya ikut-ikutan. Saya ngomong berdasarkan ide-ide saya, berdasarkan perasaan saya, berdasarkan angka-angka, fakta, data, dan logika. Itu simple, itu nilai aja dari situ. Pernyataan-pernyataan saya benar apa enggak, ramalan-ramalan saya benar apa enggak. Jadi jangan muka yang saya sampean apa, ya kan, yang nuduh-nuduh betul. saya, ya kan, pengen dapat kebagian kue, jijik gue dapat gituan. Enggak, itu bukan aim saya. Betul. Dia terlalu pandai untuk begitu. Prof, apa mungkin karena Prof Ferry terlalu pinter jadi nggak dilirik untuk jadi masuk dari Saya nggak kabinet, merasa Prof? pinter juga ya kan, kalau mereka merasa saya terlalu pinter ya silakan. Saya nggak merasa pinter juga. Yang penting saya ngomong berdasarkan data, fakta, dan logika dan terjadi. Itu aja nilai saya dari situ. Ya kan, kalau saya nggak terjadi apa yang saya ngomongin, saya ngawur, nggak sesuai dengan data, nggak sesuai dengan fakta, melanggar logika, baru bilang gua mungkin nggak kebagian kue, ya, Iya. kue nenek lo gitu kan. Kalau soal yang tadi itu pemanggilan dari petugas pajak untuk nakut-nakutin Prof Ferry agar untuk diam nggak ngomongin soal rupiah. Nggak bisa, saya nggak takut ngadepin apapun juga. Takut nggak, Prof? Nggak ada, saya nggak ada takut. Ya, nggak, makanya saya cuekin itu petugas pajak. Kalau mau datang lagi ke rumah gue juga silakan. Buktikan aja bahwa gue melanggar pajak. Nggak ada yang gue langgar. Ya kan? Ngapain gue mesti takut? Ya kan, ya saya yakin banget ini kerjaan Purbaya. Apa pengaruh karena Prof Ferry kesini benar-benar ganti motor gitu? Saya kemana-mana tuh naik Gojek. Lah ya ganti motor kan, Prof? Iya, gue ganti motor, naik Gojek, naik LRT. Dibilang saya punya Porsche, saya punya Jaguar, ya mungkin dulu ya. Iya. Dulu saya kaya. Roda berputar, Prof. Iya. Oke, Prof, terima kasih, Prof. Ada saran buat masyarakat kita, Prof? Ya, pokoknya saran saya simpel lah. Ekonomi kita tidak baik-baik saja dan kemungkinan dengan adanya El Nino ini bisa double digit inflation, harga barang-barang bisa naik, ya kan ya, karena bisa terjadi kekeringan, bisa terjadi paceklik, bisa terjadi gagal panen, dan itu harus kita hadapi dengan daya beli kita yang turun. Itu aja. Pada El Nino itu, Prof, ya? Iya. Ya. Oke, Prof, terima kasih, Prof. Thank you. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Ini adalah saat pertama saya mengikuti kursus macam ini mengenai analisa pasar saham, dan apa yang saya dapatkan adalah sesuatu yang menarik, terutama untuk saya orang yang non keuangan. Metodenya sangat applicable, sangat menarik, mudah diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan pasar modal, dan penyampaiannya sangat mudah. Bahkan untuk orang yang tidak mempunyai latar belakang keuangan seperti saya. Jadi secara umum hal ini sangat menarik. Kebetulan saya pernah pelajari, tapi secara praktikal di sini lebih praktikal, bisa diaplikasikan langsung. Nah, beberapa teori yang saya pelajari juga ada sanggahan atau misalnya masukan lah ya lebih tepatnya untuk saya pribadi, dan ya praktikal dan applicable banget. Ini pertama kalinya saya belajar tentang evaluasi perusahaan
semuanya baru buat saya, dan ketika belajar di sini cukup bisa dipahami dan mudah diterapkan. Dengan mengikuti kelas ini saya menambah wawasan dan skill saya di bidang finance, terutama di valuasi. Kelas Proferi ini jelas insight baru yang nggak didapat di luar sana. Minimal kalau untuk pemain atau yang suka trading saham, fundamental yang paling utama menentukan nilai saham, over value, under value itu kita dapat sekali, dan cara menjelaskannya sangat praktikal, mudah dimengerti, dan benar-benar bisa diimplementasikan. Ya, Pak. Mungkin itu ya. Alhamdulillah setelah mengikuti kelas business valuation ini menambah pengetahuan saya terkait bagaimana menilai perusahaan, dan tentunya tidak hanya mungkin perusahaan di mana saya bekerja gitu ya, karena bidang saya terkait dengan finance itu, tapi juga untuk mengevaluasi perusahaan-perusahaan besar gitu yang listing di market, dan ini sangat bermanfaat sekali.